Oke, sahabat sekalian, saya mendapat tugas untuk menyampaikan terkait dengan, right approach of, serology test for COVID sebagai bagian dari topik kita hari ini, oke. Lebih dulu kami ingin sampaikan COVID memang sedang menjadi topik kita, tapi sejak awal sebetulnya sudah ada, hal yang mengembirakan sebetulnya bahwa dalam pembagian ini, sekitar 80-85% orang yang terinfeksi COVID itu cenderung untuk tanpa gejala ataupun kalau ada gejala itu ringan, ya ringan, sehingga, barangkali tidak perlu sampai ke rumah sakit, ye. Kemudian ini sementara yang sekitar 15% lah sebetulnya yang membutuhkan rumah sakit dan ada sebagian kecil yang harus sampai kritis. Nah, di mana kita akan bahas kali ini adalah untuk mencoba bagaimana memetakan penggunaan dari tes serologi untuk kita sebagai, dokter, merawat pasien-pasien, COVID ya. Ini tentu adalah gambaran yang sederhana ya, gambar sederhana ini untuk membantu kita saja ya, tentu tidak dengan sangat tepat hari-harinya bukan demikian, tapi ini sebagai bagian aja. Nah, ini suatu natural history of infection, satu perjalanan yang umum dengan suatu respon imun yang adekuat, maka mestinya ketika virus itu masuk dalam tubuh kita, sudah akan ada, innate immune response mestinya, yang berusaha untuk menangkal benda asing. Cuman karena dia memiliki suatu sifat dengan menggunakan, region binding domain yang pinter, sehingga dia bisa mengelabui sistem imun kita dan bisa berkaitan dengan S2 reseptor yang sampai saat ini diyakini sebagai, kunci untuk itu masuk ke sel. Nanti setelah dia bisa lolos dari immune response ini masuk ke dalam sel, menguasai, kemudian melakukan replikasi dan memunculkan virus baru, maka kemudian akan, memicu, terbentuknya antigen. Antigen virus inilah kemudian direspon oleh tubuh kita menjadi suatu antibodi. Nah, titik inilah kemudian akan menentukan secara, adequate immune response bahwa orang akan mengalami sembuh dan kemudian, mendapatkan imunitas. Ini yang sifatnya adalah berjalan seperti harapan kita. Tetapi ada kalanya juga memang infeksi dari COVID ini itu gagal direspon dengan baik oleh sistem imun kita, sehingga dia bisa menguasai sel, memperbanyak diri, akhirnya timbul suatu viremia dalam, tubuh kita, ya, dan akhirnya memicu, badai sitokin. Ini tentu penjelasannya cukup panjang ya, teman-teman di intensivis dan anestesiologi sangat panjang menerangkan ini dan teman-teman di pulmonologi. Tapi intinya terjadi badai sitokin, akhirnya menjadi suatu kondisi yang severe, bahkan kritikal, yang sebagian darinya barangkali akan sampai ke harus meninggal. Nah, di titiknya memang imunitas menjadi pertanyaan kita, apakah juga akan terbentuk imun, tapi secara teoritis memang tetap terbentuk kalau yang sembuh, hanya dia perlu waktu lebih lama untuk mencapai suatu kematangan. Ini adalah konsep yang sederhana dari dua titik ketika terjadi respon imun yang adekuat maupun respon imun yang inadekuat. Nah, dikaitkan dengan pemeriksaan laboratorium, kita bisa melihat bahwa ketika virus itu mulai masuk ke tubuh kita, maka ada peluang bagi kita untuk memeriksa menggunakan PCR, polymerase chain reaction. Tentu ada beberapa metode variasi ya di dalamnya, saudara sekalian yang barangkali bukan dari bidang ini, maka kita menyebut PCR untuk mewakili ada yang disebut dengan real time PCR, khusus yang untuk COVID ini kita gunakan real time PCR, bukan yang konvensional PCR, dan ada proses reverse transkriptase. Tapi ini istilah teknis saja, intinya adalah di tahap awal ini kita bisa memeriksa keberadaan virus COVID dengan menggunakan PCR. Setelah nanti virus mulai menguasai dan memperbanyak diri, memunculkan beberapa antigen, nah baru antigen inilah bisa kita deteksi dengan suatu tes serologi antigen. Ya, setelah ini tubuh merespon membentuk antibodi, kita cek dengan tes serologi antibodi dan seterusnya kita harapkan. Nah, tentu dalam sajian juga di Dr. Claire tadi ada juga sisi untuk kita memantau perjalanan bagaimana antibodi itu ketika sudah mengalami kesembuhan dalam menilai potensi imunitas yang dimiliki. Tentu kaitan dengan soal kemampuan netralisasi ya. Kita juga akan nanti bahas di belakang. Nah, titik-titik inilah yang kita perlu sadari supaya penggunaan metode modalitas pemeriksaan laboratorium itu menjadi efektif efisien. Artinya pada saat mana kita menggunakan PCR, pada saat mana kita menggunakan serologi antigen, dan pada saat mana kita menggunakan serologi antibodi. Ya, tentu ini kita bahas nanti lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini sebelum sampai ke sana, saya ingin sekali menekankan ke saudara-saudara sekalian, kami ini orang laboratorium, tapi kami sangat memegang teguh prinsip ilmu kedokteran bahwa sebenarnya pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan penunjang, harusnya melalui suatu proses urutan. Sejak dari anamnesis, kemudian ke physical diagnostic atau physical examination, kemudian baru nanti akan muncul beberapa pemeriksaan penunjang.
Salah satunya barangkali adalah laboratorium. Laboratorium pun ada juga yang lebih dulu dengan suatu general parameter seperti complete blood count, dan kita juga kenal dengan ALC, NLR, CRP, D-dimer, LDH, dan seterusnya terkait dengan COVID ini. Nah, nanti setelah dari itu bisa saja kemudian para dokter sekalian, sejauh sekalian merasa ini indikasi untuk kita periksa menggunakan yang spesifik bagi COVID, misalnya dengan PCR, dengan TCM, dengan serologi tes, dan seterusnya. Nah, kami ingin menekan ini supaya justru jangan sampai terjadi nanti pemeriksaan itu dilakukan dan menimbulkan situasi yang tidak nyaman hanya karena belum paham. Dan juga untuk meyakinkan bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan efektif. Nah, ini sedikit, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat pada saudara sekalian, dan karena ini agar kita bisa komunikasi dengan mutual understanding dengan para masyarakat, khususnya pasien, maka kita akan pilih dua dengan sederhana. Pemeriksaan COVID itu ada yang menargetkan RNA secara molekuler, ada yang menargetkan protein secara serologi. Nah, yang RNA ini ada yang disebut dengan PCR, ada yang disebut dengan namanya tes cepat molekuler bahasa Indonesianya, ya TCM, atau sebenarnya adalah suatu rapid PCR yang dia menggunakan mesin sehingga berjalan hampir otomatis dan waktunya lebih cepat walaupun dengan kapasitas yang lebih kecil. Nah, kemudian secara serologi akan ada yang sifatnya adalah untuk antigen dan sifatnya adalah untuk antibodi. Nah, antigen ini bersama dengan PCR, baik PCR maupun TCM, sama-sama menggunakan swab. Maka mohon izin kita tidak dapat mengatakan sebagai tes swab, sebenarnya tidak. Yang tepat itu adalah apakah itu maksudnya tes PCR, maksudnya adalah suatu TCM atau suatu antigen, karena sama-sama menggunakan swab. Yeah. Sementara sisi lain, kalau bicara dari segi rapid test dalam pengamaman adalah suatu tes yang dilaksanakan dengan cepat, ya, soal waktunya kita kedepankan, maka sebetulnya rapid PCR pun termasuk rapid. Begitu juga tes serologi antigen dan tes serologi antibody. Maka sebetulnya kalau kita mengatakan mau rapid test itu masih pernyataan yang belum jelas. Kita mesti pastikan betul, ini rapid test yang mana yang diharapkan. Nah, kita ingin sampaikan ini supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, ya. Nah, berikutnya ini sedikit tentang target of COVID detection method. Tadi disampaikan juga oleh Dr. Claire, misalkan untuk antigen itu, kita bisa mendeteksi mulai dari N, tadi sudah disebut juga ya, sisi protein N, protein S, maupun protein E-nya. Nah, sebetulnya ada lagi yang juga menggunakan disebut nanti adalah suatu RBD sebetulnya juga hampir sama. Nah, tadi disebutkan bahwa ada produk yang menggunakan S, ada produk yang menggunakan N. Masing-masing ada alasannya. Ya, kalau S ini berkaitan dengan soal kemampuan virus untuk melekat ya pada sel tertentu, ya karena dia akan berkaitan dengan S2 reseptor. Sementara nukleik kapsid adalah yang ada di selubungnya virus ini. Dua-duanya tentu ada masing-masing pertimbangan, dan tadi kita sudah disajikan bahwa nukleokapsid protein maupun S ternyata banyak berimpitan, sedangkan untuk nukleokapsid proteinnya pada beberapa titik justru lebih muncul lebih awal. Gambaran seperti ini, kalau setelah muncul antigen, tubuh bentuk antibodi, lah kita ngetes ini. PCR sementara mengecek di sini ya, ini kita bahas di tempat di forum terpisah. Nah, sebelum lanjut lagi, bagi sahabat sekalian yang barangkali bukan di bidang laboratorium, ini untuk menunjukkan aja sederhana. Kita sekarang jadi begitu akrab dengan disebut dengan rapid test dalam pengertian yang sedikit salah kaprah. Sebenarnya rapid test kan banyak tadi ya. Hanya sebetulnya yang kita maksud adalah ini, ada yang konsepnya menggunakan strip test. Strip test ini dengan suatu keping sederhana, ini secara metode dasarnya seperti ini. Ya, jadi ada sampelnya ditambah dengan beberapa reaktannya, kita mengenal dengan adanya buffer juga ada. Nanti dia akan mengalir ke sana, akan mulai ada proses berikatan di tes lainnya, dan ada yang kontrol lainnya. Kontrol lainnya adalah menunjukkan bahwa memang sudah terjadi aliran secara lateral flow ya dari sampel dengan buffer ini sampai ke ujungnya sana. Ini yang secara sederhana seperti ini. Nah, dalam hal COVID misalnya contoh seperti ini. Ini adalah sampel yang di sini, ya, dan bercampur dengan buffer pada sebagian produk, ya, sesuai dengan cara masing-masing, ya. Tapi intinya adalah sampel ini bergerak menuju ke arah lateral, nanti ketemu dengan ada reaktannya, ketemu dengan garis M, garis G, dan garis kontrol. Ini mudahnya seperti ini. Ya, maka dan kita melihat hasil seperti ini bagi saudara sekalian yang bukan di lab, ini akan melihat seperti ini. Kalau disebut, ini istilahnya kurang tepat ya, reaktif dan non reaktif sebetulnya. Kenapa? Karena ada bicara soal reaksi sebetulnya. Nah, maka ini adalah yang hanya muncul di garis C, ini muncul di M saja, G saja, atau yang muncul di dua-duanya. Tapi C harus selalu muncul. Kalau C tidak muncul berarti pemeriksaan itu tidak valid. Ini kita sampaikan demikian biar teman-teman yang non lab juga paham. Nah, titik lain juga ini yang di lapangan. Sekarang ada juga kita bisa juga mendeteksi
adanya suatu antibodi dan antigen secara serologi itu juga bisa menggunakan yang tidak menggunakan strip tadi. Ini adalah menggunakan immunoassay. Ya, biasanya menggunakan mesin, ya mesin khusus ini adalah perkembangannya. Nah, sekarang ini kalau teman-teman sudah barangkali mendengar, sudah mulai di rumah sakitnya mengatakan, kami sekarang sudah naik loh, sudah pakai ELISA misalnya, atau sudah sampai ke immunofluorescence atau bahkan sampai ke chemiluminescence. Ini sebetulnya adalah bicara mengenai dasarnya seperti ini semua sebetulnya. Ada targetnya apa, ditangkap dengan suatu suatu probe, nanti probe-nya akan memberikan sinyal. Kalau ELISA dimenggunakan enzim warna tertentu, nanti kalau fluorescent berarti ada fluoresensinya. Nah, ini adalah masing-masing dan semiluminescent berarti ada luminensinya akan muncul. Ini adalah bagaimana kita mengukur reaksi ini untuk menjadikan representasi dari berapa banyak sedikitnya target yang kita uji. Ini visible of clear seperti ini. Jadi sekarang kalau teman-teman sejawat mendengar kata-kata di rumah sakit, kita sekarang ada strip test, ada juga yang pakai ELISA atau pakai CLIA, seperti ini ya. Tentu dengan menggunakan penanda yang lebih sensitif, maka kita bisa mendapatkan batas ukur deteksi yang semakin kecil ya, sampai di ukuran 1 piko misalkan pada yang menggunakan CLIA ini. Nah, ini sedikit sekarang soal kinetik dari COVID-19 serologi ya. Untuk antigen itu memang belum banyak laporan ya, tentang bagaimana kinetiknya. Diduga kinetika dari serologi ini artinya naik turunnya, timbulnya kapan, naiknya kapan, turunnya kapan, ini banyak berkaitan erat dengan bagaimana viral shedding, artinya virus masuk dan kapan dia mencapai puncak viral load dan kapan dia mulai turun, tentunya itu sangat berkaitan dengan munculnya antigen. First antigen test itu baru di-approve oleh FDA 9 Mei kemarin dan di Jepang di tanggal 12 Mei. Memang antigen barangkali teman-teman sejawat belum banyak mendengar. Belum lama juga Indonesia sudah mendeklar, sudah segera muncul produk Indonesia sendiri yang untuk antigen ini. Ini sebagai informasi saja. Nah, untuk antibody itu banyak variasi laporannya. Ada yang mengatakan paling cepat pada hari kedua, hari ketiga. Ada yang melaporkan demikian. Nah, sebetulnya ini berkaitan erat juga dengan bagaimana tubuh merespon virus sebetulnya. Nanti di slide berikutnya ada gambar lebih mudah kita pahami. Nah, ada lagi yang mengatakan baru muncul dari ke-12, tapi secara rata-rata yang didapatkan adalah muncul di hari ke-7 dan ke-8. Itulah kenapa dalam banyak analisis mengenai serologi COVID ini, biasanya kita membagi menjadi pekan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sampai hari ke-7, sampai hari ke-14, dan setelah lebih dari hari ke-14. Nah, beberapa laporan menjadi bervariasi kan tentu kasusnya bisa beda-beda, lokasinya juga beda, ya terutama terkait dengan kapan mulainya pandemi. Dan tentu tes antibodi juga akan dipengaruhi oleh bagaimana seroprevalensi di daerah tersebut, seperti tadi yang juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Pada hampir semua kasus, ya IgM lebih dulu muncul dan diikuti oleh atau hampir bersamaan dengan IgG. Ya, ini tentu most case karena nanti juga kita bahas di belakang ada beberapa kasus di mana IgG muncul duluan. Ini bukan sesuatu yang aneh, tapi memang bisa juga diterangkan secara molekuler. Nah, kemudian IgM akan turun, sementara IgG akan bertahan lebih lama. Lebih lamanya berapa masih menjadi perdebatan. Minimal 1 bulan yang dilaporkan yang paling pendek, tapi rata-rata melaporkan 2 sampai 3 bulan untuk kemudian mulai turun. Nah, pada beberapa kasus bisa juga bertahan lama. Maka sebetulnya ini bicara soal kalau memang paparan virusnya masih ada, otomatis IgG akan terus meningkat. Ada beberapa kali laporan beda hasil PCR dengan tes serologi, tapi sebetulnya ini bukan salah. Itu hanya bagaimana fase dari natural history-nya sehingga kita bisa memahami dengan tepat. Di komunitas, pemahaman yang belum tepat mengenai rapid test dan tanda kutip, karena ini sebetulnya kan istilah salah kaprah ya, rapid test itu kan menimbulkan stigma. Ini makanya ini kita perlu sampaikan paradigma yang tepat supaya tidak timbul stigma. Sesuai dengan perjalanan dari pandemi, maka semakin ke sini laporan tentang viral shedding dan infectivity juga semakin mengerucut ya, sehingga kita bisa lebih mantap sekarang dalam menentukan hari-hari yang sebagai kinetika dari serologi ini. Nah, ini sedikit gambaran, ini bagian yang paling inti, nanti berikutnya kita lebih cepat tidak apa-apa. Virus akan mulai masuk di titik ini, dan ini adalah level deteksinya, biasanya dilaporkan sekitar mulai bisa dideteksi dengan PCR adalah sekitar hari kedua, mulai bisa deteksi dengan PCR. Dan antigen cenderung mengikuti ya, sana, puncaknya sekitar hari kelima, lebih tepatnya 5,2 kalau beberapa laporan rata-rata. Dan ini dia mulai turun, itu di hari 78 dia mulai turun, ya, penurunan mulai turun viral load-nya. Hari ke-10 itu turun signifikan, dan dia akan menurun terus sampai hari 14 dia akan minimal. Nanti akan terakhir deteksi dengan PCR itu rata-rata di hari ke-21.
dengan confidence intervalnya 17-24. Nah, kita lihat sekarang ini antigennya naik, mengikuti, ya, sampai sekitar nanti mulai munculnya, diikuti dengan mulai munculnya antibodi dari 78, mulai ada persilangan dengan antigen turun, antibodi yang jadi naik dengan IgM-nya, disusul oleh IgG-nya. Ya, nanti dari 14 dia mereka mulai matang, ya, akhirnya mengantarkan virus untuk bersih dan PCR akan berakhir 21. Nah, ini sementara nanti IgM akan bertahan, ya, lebih cepat turun dibanding dengan IgG yang bertahan lebih lama. Saya beri tanda ini untuk menunjukkan bahwa ini bisa berapa lama nanti, sangat tergantung dengan situasi. Ada yang melaporkan 30 hari, ada yang melaporkan lebih lama lagi sejak dari selesainya masa infeksi ditanya dengan PCR-nya sudah negatif. Tentu ini adalah perjalanan ilmiah yang umum rata-rata. Bahwa ada kasus yang ekstrim, misalnya ada yang PCR-nya sampai lebih lama, ada, tapi tentu ada penjelasan juga, sebagaimana juga terakhir sejak 27 Mei dan kemarin disusul dengan 17 Juni, WHO sudah menjelaskan tentang bagaimana kita merespon ketika ada pasien dengan sudah tidak ada gejala tetapi PCR-nya masih tetap bertahan positif melampaui hari ke-21. Ini gambar ini akan menentukan sekarang kita mau memeriksa di mana. Kalau ini kita bicara di tahap awal ini, maka tentu saja sebetulnya PCR, TCM tentu adalah pilihan terbaik. Tapi akses kadang-kadang tidak mudah, apalagi dibutuhkan saat itu juga misalnya, maka kita akan usulkan dengan tes antigen. Supaya bisa langsung ketahuan, karena berarti di sini ada titik di mana virusnya masih tinggi, viral load-nya. Viral load masih tinggi, berarti punya potensi menular juga tinggi. Di tahap awal ini, antibody test tentu tidak direkomendasikan karena tentu belum timbul dan bisa menimbulkan misleading. Nanti baru di pekan kedua, sekitar hari 8 mulai ini, maka kita bisa melihat nanti antibody mulai naik. Apabila sudah melewati hari ke-14, maka antibodi akan dominan, antigen sudah tidak ada, PCR sudah mulai menjelang negatif. Nah, titik-titik inilah yang akan menentukan nanti kita akan meriksa menggunakan serologitas itu pada titik yang mana supaya memberikan hasil yang optimal dan kita tidak misleading. Ya, ini yang minggu kedua misalnya, ya titik-titik di mana kita mulai mendapati pemeriksaan tes antibodi. Kalau saya mendengar tentu sensitivitas, saya mengatakan kan sensitivitas rapid test rendah, beberapa kali demikian. Sebenarnya memang masalahnya kalau kita di fase awal ini, tentu tes antibodi akan susah untuk mendeteksi karena memang belum saatnya. Di sekitar pekan kedua juga mulai bisa, tetapi belum optimal. Nah, biasanya kan sangat optimal setelah hari ke-14, maka sangat optimal betul kita bisa menggunakan tes serologi itu. Nah, nanti sudah di titik ini ada titik di mana sudah muncul antibodinya kuat sekali, sementara PCR sudah negatif. Maka di fase ini, kecuali kalau ada gejala khas atau ada suatu kecurigaan kontak yang kuat, maka kita boleh kita ulang dengan PCR. Tapi sebetulnya di fase ini yang paling tepat adalah kita gunakan dengan tes antibodi. Mohon maaf. Nah, sekarang ini kalau kita jadikan satu sekarang, kita menghadapi kasus di mana ada orang yang tanpa atau sangat ringan gejalanya. Maka sebetulnya ini tidak mudah. Kalau kita mengandalkan PCR saja, berarti dia akan mendeteksi pada sekitar 21 hari pertama. Sementara nanti kalau sudah lepas dari ini, kita akan bicara dengan serologi. Nah, inilah titik di mana kita krusial karena sekarang kita mulai sering mendapati pasien yang tanpa gejala maupun sangat ringan gejalanya. Berarti titik inilah kita akan pahami betul kalau hasilnya serologi seperti apa akan menentukan dia di posisi yang mana. Jadi sekarang bisa paham betul bahwa kalau antigen di titik ini, kemudian kalau mulai sini mulai ada antibodi masih dengan PCR yang positif, nanti sudah mulai ke sini tinggal antibodi saja yang reaktif. Nah, ini adalah pemahaman kita yang lebih baik demikian ini. Terutama untuk daerah-daerah yang sekarang masih menjadi local transmission atau apalagi yang community transmission. Nah, hal yang kemudian juga sering muncul adalah soal fast result. Kita sering mendengar kata-kata bahwa rapid test itu mohon maaf disebut tidak ada gunanya karena sensitivitasnya rendah. Tentu kita sekarang menjadi paham dengan gambaran tadi bahwa kalau kita bicara sensitivitas antibodi di minggu pertama, itu tentu sangat rendah. Kalau ada tes antibodi minggu pertama kok tinggi, itu malah kita akan bertanya. Karena memang belum saatnya di antibodi muncul. Yang disebutkan adalah munculan pertama sekitar hari kedua, hari ketiga baru yang paling cepat muncul. Rata-rata tetap hari ke-7, 8 baru mulai, nanti hari ke-10 dia semakin kuat, hari 14 dia semakin matang. Nah itu seperti itu kinetikanya. Maka kalau ada mengatakan bahwa sensitivitas 100%, ini biasanya adalah setelah hari ke-14. Tapi pada hari ke-7 pasti rendah, 7 sampai 14 sudah mulai meninggi, nanti setelah hari 14 ke sana, maka sensitivitasnya akan tinggi. Ini adalah waktunya, ini bukan karena alatnya bukan, ya bukan alatnya. Kami juga sampaikan begini teman-teman saudara sekalian bahwa kata-kata misalkan sensitivitas 65% ini mohon dicermati artinya adalah
untuk setiap kali kita meriksa itu, maka kemungkinan dia benar hasilnya adalah 65%, itu mudahnya begitu. Tapi jangan mengatakan bahwa kalau sensitivitas 65% berarti yang benar yang 65, tidak sebetulnya. Tidak, pada setiap pemeriksaan itu risiko untuk salah adalah sebesar sensitivitasnya itu. Artinya sensitivitas 65, berarti risiko salahnya adalah sekitar 35%. Jadi jangan disebut nanti kalau 100 kali meriksa berarti yang 35 ini salah, bukan begitu sebetulnya. Hanya untuk setiap pemeriksaan ada potensi itu yang melekat pada kita sebagai klinisi demikian ini. Oke, baik. Nah ini seperti kita sudah. Nah yang kadang-kadang menimbulkan polos itu adalah karena satu, timingnya. Belum saatnya cek antibody tentu tidak muncul. Atau sudah lewat fase akut baru cek antigen, itu kan beda artinya. Ya, atau juga improper use. Mohon maaf karena sekarang penggunaan strip tes ini yang kita banyak lihat di lapangan kan dikerjakan oleh banyak orang dengan berbagai situasi, kadang di luar ruangan dan sebagainya. Maka itu juga akan mempengaruhi seberapa apakah alat itu kan bekerja optimal atau tidak. Ya, yang jelas memang higher sensitivity in time of natural history, jadi semakin perjalanan kasus yang semakin lama, maka sensitivitas akan semakin tinggi. Oke. Cross reactivity sekarang, ya tadi sudah ada laporan di narasumber pertama. Kalau yang kita baca memang pada beberapa kasus IgG itu terdeteksi lebih awal daripada IgM. Ya, biasanya ini karena ada infeksi dari coronavirus ya selain yang SARS-CoV-2 ya sebelumnya, sehingga menimbulkan ketika ada pemeriksaan maka memunculkan IgG muncul lebih awal. Tapi kalau nanti betul itu diikuti dengan IgM, berarti ini betul adalah suatu infeksi COVID. Kalau IgG-nya itu terus saja tapi tidak pernah ada riwayat IgM-nya, lah ini kita akan menduga ini adalah karena riwayat sebelumnya dengan prior coronavirus. Jadi dugaannya masih seperti itu ya, karena ada memang homologi sequence dari RNA-nya ya. Ada juga satu kasus yang pernah dilaporkan itu possible cross reactivity dengan dengue virus, tapi sepertinya sekali itu aja dan habis itu belum ada laporan lagi. Ya sejak Maret itu belum ada laporan lagi. Untuk itu tadi sebutkan di awal bahwa agar meminimalkan itu maka perlu ada pemeriksaan oleh dokter supaya nanti hasil akhirnya itu sudah ada hasil awal dulu. Tanpa indikasi yang kuat, tanpa alasan riwayat perjalanan dan kontak yang kuat, maka sebetulnya kita akan susah untuk mengartikan hasil dari tes yang kita lakukan. Nah, berikutnya lagi adalah dalam menilai recovered, apakah berarti ada COVID antibody dan suatu kekebalan. Some studies reported neutralizing antibody. Ya, walaupun ini belum banyak ya. Pada percobaan di binatang sudah terbukti mampu untuk memberikan kekebalan ya ketika dilakukan paparan ulang 1 bulan setelah sembuh ya. Dan ada juga yang mendeteksi sudah ada semakin melewati hari lebih lama dari perjalanan infeksi COVID, maka yang sudah memunculkan neutralizing antibody juga semakin banyak. Ini artinya memang ini wajar ya, cuman memang untuk suatu kepentingan menuju ke plasma konvalesen, kita perlu pemeriksaan lebih jelas. Jadi lebih jelas itu lebih valid lagi untuk mendeteksi apakah calon donor ini memang mampu betul. Karena dalam syarat yang sekarang ada kan harus memiliki titer minimal 1/320 ya. Dan ada beberapa syarat lain. Maka ini memang kita perlu sekali tentang ini. Sampai saat ini reinfection belum dilaporkan secara ilmiah. Ada beberapa laporan PCR yang kembali positif setelah dia negatif, ternyata adalah karena sisa materi RNA. Tadi misalkan dalam paparan sebelumnya, kita juga tahu dalam hal PCR juga ada pembagian target gen, ada yang N, ada yang E, ada yang RDRP misalnya. Maka kita tahu bahwa N yang nukleokapsid ini memang yang utama. Dan tadi sebutkan juga yang memang paling banyak kan ekspresinya paling banyak. Nah, disitulah dia termasuk yang memang small genome RNA-nya sana. Ini yang sebetulnya memang yang dianggap paling potensi untuk menular kan begitu. Nah, untuk memeriksa neutralizing antibody itu sebetulnya harusnya dengan suatu PRNT, plaque reduction neutralization test. Tapi ini memang butuh kultur virus di BSL-3 minimal. Nah, sekarang mulai berkembang teknologi menggunakan pseudovirus. Ini bisa di BSL-2. Ini adalah upaya kita untuk dapat segera mendapatkan data yang lebih valid tentang seberapa orang sembuh dari COVID itu memiliki kekebalan. Nah, ini sedikit untuk tambahan di paradigma sekarang berkembang. Mohon maaf, kita awal-awal dulu sempat menggunakan tes antibody sebagai suatu penyaring ketika pasien masuk rumah sakit, kemudian kita khawatir dia ada infeksi COVID, kita tes antibody. Sebetulnya setelah sekarang ini, ya waktu itu kan karena PCR masih aksesnya masih sulit ya. Sekarang sebetulnya kalau masuk ada di rumah sakit kecurigaan, maka pilihan terbaik adalah PCR. Ya, terbaik PCR atau TCM yang paling baik. Kalaupun tidak, sebetulnya kita mestinya malah bisa lebih menggunakan antigen sebetulnya daripada menggunakan yang antibody, karena dia lebih bisa merepresentasikan PCR.
Walaupun tentu kalau ditanya tetap ya antigen tidak akan bisa sebaik PCR dalam hal spesifitas, tetapi minimal membantu kita hasil on the spot itu bisa kelihatan untuk kita menavigasi pasien ini akan arahnya kemana, ke arah COVID atau tidak. Ya, ini perubahan paradigma sekarang. Nah, sekarang sudah mulai muncul tes antigen dan akses PCR semakin baik. Dan ya, ini adalah baik kita nanti kalau pas dengan masyarakat kan kami jelaskan lebih lengkap mengenai yellow flag dan red flag sama yang green flag. Tapi ini untuk teman sahabat sekalian ya hanya khusus bicara mengenai serologinya. Nah ini sedikit, nanti kalau teman-teman sejawat yang bekerja di level puskesmas, klinik, ataupun yang di dinas kesehatan, ini ada juga pemanfaatan dari tes serologi untuk suatu pelaksanaan di lapangan atau untuk menguji komunitas. Sekarang ini memang kita sering melakukan upaya tes ini menggunakan tes antibodi ke lapangan untuk menilai suatu ada tidak yang reaktif, dan reaktif itu kita tes dengan PCR. Sebetulnya kalau kita membahas secara ilmiah, ada yang lebih tepat sebetulnya adalah kita untuk mengetahui orang yang sedang aktif terinfeksi, kita gunakan antigen test. Ya, sementara untuk menilai sudah ada berapa prevalensi orang yang pernah terinfeksi, kita gunakan tes antibodi. Seperti itu sebetulnya. Tapi memang di lapangan tentu ini banyak pertimbangan, kami juga paham, tapi minimal sahabat sekalian dapat menjadikan ini sebagai acuan kita, sambil nanti menunggu perkembangan dari pedoman Kemenkes yang semoga bisa menyesuaikan juga, supaya kita lebih tepat dan tidak perlu muncul kata-kata bahwa rapid test keliru atau rapid test salah atau rapid test kurang bermutu hanya karena sebetulnya karena tidak tepat penggunaannya. Oke, karena terakhir ini yang sekarang sedang jadi ramai, barangkali juga tadi malam sudah menerima juga sebaran surat edaran baru tentang kebutuhan syarat perjalanan. Ini adalah berarti situasi di mana kita butuh hasil on the spot, ya hari itu juga. Kemudian tidak ada riwayat apapun pada orang itu, tidak ada catatan apapun pada orang itu. Nah, tanpa menggunakan sahur Mas, sebetulnya sejak awal ketika syarat perjalanan muncul, kami sudah melakukan koreksi ke beliau-beliau yang berwenang bahwa kata-kata masa berlaku hasil PCR 7 hari dan 3 hari waktu itu, dan sekarang malah menjadi 14 hari sebetulnya kurang dapat dicari landasan ilmiahnya. Kalau mau tepat sebetulnya kita usulkan ada ini, kita lakukan secara simultan antara antigen dengan antibodi, orang yang jelas-jelas antigen tesnya itu non reaktif, antibodi tesnya juga non reaktif, itu adalah yang aman. Aman, karena berarti dia belum saat itu tidak terinfeksi dan juga belum pernah terinfeksi. Ini untuk perjalanan ya, soal nanti epidemiologis tes ulang nanti ya sana. Kalau misalkan ketemu lagi antigen tesnya non reaktif, berarti tidak ada virus aktif saat itu, tapi antibodi tesnya reaktif. Kita lihat sekarang, kalau dia sudah pernah mendapatkan hasil PCR sudah pernah negatif, berarti sudah pernah terinfeksi dan sudah punya potensi untuk kekebalan. Ini juga berarti ini boleh. Atau kalau misalkan memang di situ tuh bisa ada satu TCM, lah monggo. Ini tentu membutuhkan sarana prasarana dan SDM yang lebih. Kalau memang ada, silakan. Nah, ini sebagai alternatif berikutnya. Tapi alternatif yang jelas mudah adalah ini, ya tidak dibutuhkan sarana yang terlalu jelimet, terlalu ruwet. Cukup dengan BSC kita bisa jalankan ya di ruang kecil aja dengan BSC. Kita bisa lakukan antigen tes ini dan bisa mendapatkan hasil yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian dari kami, kita berharap segera ada suatu acuan yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana penggunaan tes serologi ini, termasuk untuk memilih di antara, mohon maaf saat ini ada rekomendasinya ada 150-an lebih merek dagang yang kadang-kadang kita juga bingung di lapangan, maka sebagai pemerintah bisa memberikan suatu acuan ya. Kalau bisa limited number lebih disukai daripada terlalu banyak. Juga kalau bisa segera ada penetapan tarif semacam harga eceran tertinggi lah, mudahnya begitu atau apa istilahnya yang tepat, tapi ini adalah agar tidak terjadi variasi yang sangat fluktuatif di lapangan. Tentu untuk itu berarti pemerintah harus juga menetapkan harga pokok produksi melalui harga reagennya sebagai ini harus kita ada suatu batasan melalui e-katalog e-purchasing sesuai dengan JKN itu sehingga tidak menjadikan sekarang beberapa rumah sakit dan vaskes dituduh sebagai mencari untung. Demikian yang dapat kami sampaikan, nanti kita teruskan di sesi diskusi. Matur nuwun, kami kembalikan ke moderator.